Pernah gak sih lo scroll terus menerus, tapi ujung-ujungnya kayak kosong aja? Gue juga gitu, duduk aja di kasur, buka TikTok, dan semuanya lewat begitu aja. Kayak banyak, tapi gak ada yang nyisa. Terus gue langsung aja masuk ke kamar, ngajak lo ke perpus, karena gue juga bosan di rumah mulu. Jujur Li, gue tuh males banget. Tapi karena gue gabut juga scroll TikTok, ya udah lah ya. Gue di sini mau ganti baju dulu. Gue kira perpus tuh bakal hening, serius, ngantuk. Ternyata kita malah buka komik, cek satu buku, terus googling isinya sambil bisik-bisik. Gue nemu satu kalimat di buku, terus gue diem. Bukan karena gak ngerti, tapi karena baru kali ini gue ngerasa relate. Abis itu, gue ngambil buku Hadijah, malah nemu cerita yang mirip sama postingan Instagram yang gue baca kemarin. Nemu hal random, terus gue ngomong, ini tuh kayak konten yang gue lihat kemarin deh. Kita tuh gak diskusi kayak anak debat, tapi lebih ke cerita tentang isi buku yang kita baca. Gue sempet ngambil buku Laut Bercerita juga. Lo tau kan yang viral itu? Iya, tentang aktivis yang hilang dan gak pernah pulang kan. Ceritanya nancep banget. Waktu gue buka halamannya, rasanya kayak lagi baca caption panjang yang beneran bikin kita tuh mikir. Tapi ini nih lebih deep lagi. Gue kira gue cuma nemenin doang, tapi ternyata gue juga ikut tenggelam. Kita ngobrol banyak, ngebahas halaman demi halaman. Tapi yang paling gue ingat itu bukan jawabannya, tapi rasanya. Perpus di hari itu bukan cuma tempat baca, tapi tempat kita akhirnya ngerasa nyambung sama bacaan, sama teman, sama diri sendiri juga. Malamnya kita balik ke kamar. Kita buka laptop, bukan buat nonton hiburan, tapi video pendek yang tadi sempat kami rekam di perpustakaan. Videonya itu tentang kutipan dari buku yang kita bahas. Dan pas gue denger lagi, suaranya, ekspresinya, bener-bener bikin gue mikir ulang. Gue diem, tapi gue sadar kita gak cuma nonton. Kita lagi nyambungin cerita dari buku, dari diskusi, sampai video yang kita tonton. Dan gue catat satu kalimat yang barusan muncul. Cuma satu kalimat sih, tapi rasanya kayak ngebuka obrolan baru di kepala gue. Dan entah kenapa semua yang tadi kita alami tiba-tiba terasa nyambung satu sama lain. Gue pikir literasi itu cuma soal rak buku tinggi atau ruang baca yang tenang. Tapi malam itu, dari satu video pendek, satu kalimat, dan obrolan di kamar, kita dapat sesuatu yang gak sekedar teori. Dan lucunya, semuanya bermula dari tempat yang sering orang anggap sepi. Adiratna Perpustakaan, bukan cuma soal buku, tapi tempat ide-ide bisa tumbuh. Bukan dari hal kecil yang tadinya lewat begitu saja. Yang penting sih bukan lo belajar di mana, tapi lo sadar lo baru aja belajar. Dan ya, ternyata literasi gak sejauh itu.